Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Berbes, pastinya di channel Tommy Siswoyo. Oke, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini. Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang. Baik teman-teman ya, jadi kali ini saya mau biasa berbagi pengalaman terkait soal beternak sugar glider. Nah, kali ini saya mau membahas ya apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita mempunyai sugar glider yang sedang IP ataupun OOP ya teman-teman. In pouch ataupun out of pouch. Seperti itu teman-teman. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman ya, jadi banyak teman-teman yang sudah mempunyai sugar glider, kemudian kondisi sugar glider tersebut itu sedang IP ataupun sudah OOP ya teman-teman, seperti itu. Banyak juga yang bingung kira-kira hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sugar glider tersebut itu sedang IP ataupun sudah OOP teman-teman. Oke, yang pertama yang harus dihindari atau yang tidak boleh dilakukan itu, yang pertama itu tidak boleh mengajak sugar glider yang sedang IP itu, tidak boleh diajak main teman-teman ya. Karena apa? Ketika sugar glider tersebut sedang IP lalu diajak bermain, otomatis ya, bau tangan kita akan menempel di tubuh sugar glider tersebut yang nantinya akan memicu ya terjadinya stres pada sugar glider indukan tersebut yang nantinya akan berdampak pada si joy. Nah, si joynya nanti akan ya, terjadi yang namanya di reject. Nah, bisa jadi si anak tersebut akan dimakan oleh si induknya teman-teman, seperti itu ya. Ya, selain diajak bermain, tidak boleh ya diajak pergi ke luar kota ataupun jalan-jalan yang jauh teman-teman, seperti itu, dengan menggunakan kandang besi ataupun kandang yang ada di rumah teman-teman, seperti itu. Karena memang itu akan berdampak pada ya resiko ketidaknyamanan pada sugar glider pada sugar glider yang sedang IP tersebut teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jangan dimandikan ya. Ingat teman-teman, ketika memang sugar glider tersebut sedang IP ataupun sudah out of pouch ya, sudah AOP, itu memang tidak diperbolehkan untuk dimandikan. Karena apa ya, itu bisa menimbulkan stres juga teman-teman ya. Ya pastinya tidak nyaman lah yang namanya sedang hamil, kemudian kantongnya itu kemasukan air ya, takutnya itu masuk ke dalam perut kantong yang ada joynya. Nah, joynya itu beresiko tersedak oleh cairan yang masuk tersebut yang nantinya bisa menimbulkan kematian pada joy tersebut ya. Selain itu, ketika dimandikan, nah induk tersebut pun juga bisa merasa tidak nyaman ya. Karena apa? Dari suhu air tersebut takutnya ya kedinginan, ataupun misalkan walaupun menggunakan air hangat itu memang sangat mengganggu suhu tubuh sugar glider yang sedang hamil teman-teman, seperti itu. Nah, bisa terjadi yang namanya resiko di reject juga. Oke, itu yang kedua, tidak boleh dimandikan. Kemudian yang ketiga, sugar glider yang sedang IP ataupun sedang out of pouch ya, itu memang tidak diperbolehkan dipotong kukunya teman-teman ya. Ya, mestinya mengganggu ya. Yang normal saja yang sedang tidak IP ya, jantan ataupun betina, ketika dipotong kukunya dengan menggunakan bonding pouch ataupun ya sleeping pouch seperti itu, dipotong kukunya pastinya tidak nyaman. Itu bisa menimbulkan kegelisahan ya, resiko terjadinya stres, akhirnya nah induk tersebut mereject anakan joy tersebut teman-teman ya. Itu untuk yang ketiga, tidak boleh memotong kuku sugar glider pada saat IP ataupun OOP. Oke, kemudian yang keempat itu tidak boleh mengganti kandang yang baru ataupun sleeping pouch yang baru teman-teman ya. Walaupun memang ada beberapa cara supaya
ya sugar glider yang sedang IP ataupun OOP itu merasa nyaman, tapi kita harus lebih diperhatikan. Ya, kalau misalkan pengen mengganti kandang ataupun sleeping pouch yang baru, kita usahakan nanti ketika joy tersebut itu sudah mandiri, teman-teman. Ya. Karena apa? Si indukan tersebut itu memang sudah merasa nyaman dengan kandang yang lamanya. Maka dari itu ketika sugar glider tersebut dalam kondisi IP ataupun OOP, itu tidak diperkenankan untuk mengganti kandang ataupun sleeping pouch yang baru. Ketika ganti kandang ataupun sleeping pouch yang baru, otomatis sugar glider tersebut butuh adaptasi dengan lingkungan yang barunya, teman-teman. Kalau misalkan adaptasinya cepat, oke, ada juga yang aman, tapi sangat beresiko juga ketidaknyamanan sugar glider indukan tersebut yang akhirnya nanti akan mereject anakan joy tersebut, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, itu memang ketika ada betina yang sedang hamil ataupun IP, itu memang tidak diperbolehkan menggabungkan dengan pasangan yang baru lagi, teman-teman, ataupun menambahkan betina yang lain, teman-teman, seperti itu. Yang nantinya ketika pas itu sugar glider yang sedang IP tersebut ada sugar glider yang lain, pastinya akan merasa terganggu, takutnya terusik, akhirnya tidak nyaman. Nah, di situ sugar glider yang sedang IP ataupun sedang OOP itu memang akan merasa terganggu, akhirnya mereject anakan tersebut. Ya, walaupun memang saya sudah mencobanya, ya, saya tahu ketika ada sistem jantan bergilir, ya, kebetulan pengalaman saya pribadi, ini memang ada betina sudah saya ganti bejantan. Jadi pertama bejantan A, ya, kurang lebih digabungan selama 2 minggu. Kemudian coba saya ambil lagi bejantan tersebut, ganti bejantan yang B, teman-teman. Dan ternyata alhamdulillah betina tersebut itu sudah ngisi ataupun sudah IP. Ketika dimasukin bejantan lagi, si betina tersebut itu menolak, teman-teman, menyerang jantan tersebut, teman-teman, seperti itu, karena merasa dirinya itu terganggu dengan pendatang barunya. Maka dari itu pejantan tersebut langsung saya ambil, kemudian betinanya yang sedang IP itu saya sendirikan. Itu pengalaman saya, ya. Jadi memang tidak diperbolehkan ketika sugar glider sedang IP itu menambahkan atau menggabungkan ataupun memberi pasangan yang lain ke dalam kandang tersebut. Dan itu tidak diperkenankan, teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, ya, yang keenam, ketika sugar glider tersebut sedang IP ataupun sudah OOP, out of pouch, ya, terutama yang sudah OOP, itu dilarang yang namanya memegang anakan joy tersebut, teman-teman. Terlebih lagi ketika tangan teman-teman itu habis memegang sugar glider yang lain, itu pasti sangat berisiko fatal terjadinya di reject, teman-teman, seperti itu. Nah, maka dari itu hindarilah kebiasaan memegang joy yang masih kecil, yang masih menyusu, apalagi yang masih merem, teman-teman, seperti itu. Itu harus dihindari. Walaupun memang ada, ya, teman-teman yang memberanikan diri untuk memegang joy yang masih merem atau masih menyusu, itu aman-aman saja. Oke, saya pun juga sama. Ketika memang ada anakan joy yang baru OOP, kadang saya coba ngecek kelaminnya, saya ambil. Tapi caranya gini, teman-teman, tangan kita wajib cuci tangan menggunakan sabun, ya. Takutnya apa? Takutnya tangan kita habis memegang benda-benda yang menurutnya asing ataupun hewan yang lain, teman-teman, yang bisa menimbulkan terjadinya, ya, bau yang tidak nyaman buat indukan tersebut. Makanya saya selalu coba ketika menghandle joy yang baru OOP, saya pasti sebelumnya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, kemudian baru saya ambil, kemudian saya mainkan, saya cek. Nah, itu sangat berisiko juga, teman-teman, karena ya takutnya masih ada bau-bau yang masih menempel di telapak tangan saya, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi
itu ada beberapa hal yang harus dihindari, yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman ketika sugar glidernya itu sedang IP ataupun sedang menyusui ataupun sudah OOP ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, bantu juga tombol like-nya ya, lalu bisa dibagikan ke media sosial yang lain supaya video ini banyak yang nonton dan juga banyak ya yang menyukai juga teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya, saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.